Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Tajul Arifin. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi statistika. Sebagai berikut, kita tonton aja videonya. Check it out. Nah, teman-teman, kita sudah ada di PowerPoint-nya. Dan sekarang saya akan menjelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistika adalah salah satu cabang ilmu matematika terapan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data atau penganalisaannya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data. Statistika dibedakan menjadi dua, yaitu satu deskripsi, yakni statistika yang berkenan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Dua, inferensia, yakni statistika yang berkenan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Populasi dan sampel. Populasi adalah semua objek, benda, atau manusia yang akan diteliti. Sampel adalah sebagian populasi dianggap mewakili populasinya yang benar-benar diambil datanya dan dibuat statistiknya. Datum dan data. Datum adalah keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan. Contoh tinggi badan 5 murid sebagai berikut: 157, 166, 159, 170, dan 169. Masing-masing tinggi murid disebut datum. Data adalah kumpulan-kumpulan datum atau bentuk jamak dari datum. Jenis-jenis data. Data kuantitatif atau data numerik merupakan hasil pengukuran atau perhitungan dibedakan menjadi dua, yaitu satu, data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contoh, luas SMA Y adalah 0,5 hektar. Dua, data diskrit adalah data kuantitatif yang diperoleh dari hasil perhitungan. Contoh, Pak Imam memiliki 3 mobil. Berikutnya, data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Contoh, manis, rusak, gagal, sembuh. Data intern dan data ekstern. 1. Data intern adalah data diperoleh dari suatu instansi, lembaga, atau organisasi. 2. Data ekstern adalah data yang diperoleh dari luar instansi, dibagi menjadi dua, yaitu A. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. B. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyajian data kelompok. Ukuran pemusatan kumpulan data. 1. Mean atau rataan. Contoh soal: pada suatu ujian bahasa Inggris ada 3 siswa mendapat nilai 60, 5 siswa mendapat nilai 65, 4 siswa mendapat nilai 80, 1 siswa mendapat nilai 50, dan 2 siswa mendapat nilai 95. Tentukan nilai rata-rata hitung dari nilai ujian bahasa Inggris tersebut. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menjawab pertanyaannya. Caranya gimana? Caranya kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Tabel yang pertama adalah nilai atau XI. Yang kedua, frekuensi atau FI. Yang ketiga, FI dikalikan XI. Nah, nilai XI 60, 65, 80, 50, 95. Frekuensinya 3. Oh iya teman-teman, frekuensi itu jumlah siswanya yang ada pada ini pertanyaannya. Yang pertama 3, 5, 4, 1, 2. Nah, kita kalikan 60 kali 3 sama dengan 180. 65 kali 5 sama dengan 325. Selanjutnya 80 dikali 4 sama dengan 320. 50 kali 1 sama dengan 50. Dan terakhir 95 kali 2 sama dengan 190. Nah, hasil dari perkalian ini kita jumlahkan semuanya, total menjadi hasil 1065, dan semua siswa ada 15. Teman-teman, sekarang kita tinggal menghitung nilai rata-ratanya. Bagaimana cara menghitung nilai rata-ratanya? Caranya ada di gambar yang berwarna biru ini. Kalian turuti aja caranya. FI sama XI
yang jumlahnya 1065 dibagi tabel frekuensi atau FI yang jumlahnya 15. Jadi 1065 dibagi 15 sama dengan 71. Jadi nilai rata-rata hitung dari ujian bahasa Inggris adalah 71. Selanjutnya kita membahas modus data kelompok. Pertama, L adalah tepi bawah kelas modus atau memiliki frekuensi tertinggi. Yang kedua, P interval kelas. Yang ketiga, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Yang keempat, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Contoh soal, tentukanlah modus dari data berikut. Cara menjawabnya sama seperti yang tadi, kita harus membuat tabel terlebih dahulu supaya mudah menjawabnya. Selanjutnya, berdasarkan tabel di samping tampak bahwa kelas interval yang memiliki frekuensi terbesar adalah kelas 139 sampai 147, yaitu F sama dengan 12. Dengan demikian, modusnya terletak pada kelas 139 sampai 147. Jadi modusnya L0 tambah C buka kurung B1 per B1 tambah B2 tutup kurung sama dengan 138,5 tambah 9 kali buka kurung 4 per 4 tambah 7 tutup kurung sama dengan 138,5 tambah 9 kali buka kurung 4 per 11 tutup kurung. Itu hasilnya yang mana 11? Itu hasilnya yang 4 tambah 7 ditambahkan ya teman-teman ya. Selanjutnya 138,5 ditambah 3,27 sama dengan 141,77. Nah, 3,27 itu dapat dari mana? Dapat dari perkalian 9 kali 4 per 11. Jadi begitu teman-teman. Selanjutnya kita ngebahas kuartil data kelompok. Kuartil adalah salah satu ukuran pemusatan data pada disiplin ilmu statistika. Kuartil dibagi menjadi dua jenis berdasarkan bentuk-bentuk datanya, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data berkelompok. Kuartil data berkelompok adalah nilai-nilai yang membagi suatu data berkelompok yang sudah diurutkan dari interval nilai terkecil ke interval nilai terbesar menjadi 4 bagian yang dibatasi dengan 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah atau pertama Q1, kuartil tengah atau kedua median Q2, dan kuartil atas atau ketiga Q3, seperti pada ilustrasi di bawah ini teman-teman. Selanjutnya untuk menghitung nilai kuartil KI data berkelompok digunakan rumus berikut yang ada di bawah ini, atau dengan KI kuartil KI, TB sama dengan tepi bawah kelas kuartil KI, N sama dengan banyak keseluruhan data, FK jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil KI, FI frekuensi kelas kuartil KI, P sama dengan panjang kelas. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang penjelasannya dari saya. Maklum, saya juga di sini masih belajar tentang materi tersebut. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.